Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya, Mafazatul Nurul Iza, NIM 19160003. Jurusan saya Pendidikan Islam Anak Usia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf manusia itu apa ya? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu sistem saraf manusia? Kalau belum tahu, yuk simak video ini. Sistem saraf manusia merupakan jaringan kompleks yang mempunyai peran penting dalam mengatur setiap aktivitas pada tubuh. Sistem saraf ini berfungsi untuk melakukan berbagai macam kegiatan kita, terutama pada kegiatan sehari-hari, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, dan semua aktivitas kita. Dan juga termasuk pada aktivitas mental seperti berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf ini juga membantu kita dalam mengontrol bagaimana tubuh kita bereaksi dalam keadaan darurat. Selanjutnya, sistem saraf memiliki beberapa bagian. Yang pertama, otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi hingga emosi. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron ini merupakan unit kerja sistem saraf pada pusat yang terdiri dari 12 nervus cranial. Selanjutnya, struktur pada sistem saraf. Struktur pada sistem saraf memiliki dua struktur. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, dimulai dari mengendalikan pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, detak jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, sampai pada koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan yang ada dalam tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Fungsi dari sistem saraf tepi ini adalah untuk menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang telah dikelola oleh sistem saraf pusat. Pada sistem ini sendiri mempunyai dua fungsi dan bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik merupakan sistem ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dan dengan sadar mempengaruhi respon tubuh. Fungsi pada saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu juga, saraf somatik membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Contohnya, ketika kita menyentuh panci panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwasannya ini merupakan sensasi panas. Kemudian, saraf motorik
membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindari panci panas tersebut dengan menggerakkan tangan kita. Kejadian seperti ini terjadi dengan cepat, kurang lebih hanya 1 detik. Yang kedua, yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf ini mengendalikan aktivitas yang kita lakukan dengan tidak sadar atau tidak berpikir terlebih dahulu. Sistem ini terus-menerus aktif dalam mengatur berbagai kegiatan, seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Yang pertama yaitu menerima setiap rangsangan atau impuls, baik dari bagian luar atau bagian dalam fungsi sensor. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, itu fungsi integrasi. Yang keempat, menyampaikan tanggapan atau reaksi tubuh pada rangsangan yang telah diproses oleh sistem saraf pusat, sehingga bisa merespon dengan tepat, fungsi motorik. Selanjutnya, neuron. Neuron merupakan jenis tertentu dari sel yang khusus yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Neuron juga memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai menerima, meneruskan, dan memproses stimulus memicu pada aktivitas sel tertentu dan pelepasan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya. Neuron juga memiliki beberapa struktur bagian, yaitu yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dan dendrit kemudian meneruskan rangsangannya tersebut ke akson. Yang ketiga, akson. Akson merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit atau akson ini mirip dengan dendrit. Perbedaannya, neurit ini hanya memiliki satu buah dan berukuran lebih besar dan juga lebih panjang. Neurit atau akson ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Yang keempat, selaput mielin. Selaput mielin merupakan selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput ini berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selanjutnya, yang kelima, sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin. Sel ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls
menyediakan nutrisi bagi neutri, dan membantu regenerasi dan neurit. Yang keenam, nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang ketujuh atau yang terakhir, sinapsis. Sinapsis merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Selanjutnya, jenis dan fungsi neuron atau sel saraf. Yang pertama, neuron atau sel saraf sensorik. Neuron atau sel saraf sensorik ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf otak, ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini biasanya disebut dengan sel saraf indera. Yang kedua yaitu neuron sel atau sel saraf motorik. Neuron atau sel saraf motorik ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi sebagai menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Sel saraf motorik ini biasanya memiliki dendrit yang pendek dengan akson yang sangat panjang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu neuron sel atau sel saraf konektor. Neuron atau sel saraf konektor ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensoria tak berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Serabut saraf, akson, dan dendrit dari seg ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat saraf, sedangkan badan selnya berkumpul di suatu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Selanjutnya, neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel ini berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem. Sistem tubuh tersebut meliputi detak jantung, pernafasan, siklus pengantar tidur, pencernaan, suasana hati, konsentrasi, nafsu makan, dan gerakan otot. Selanjutnya, jenis-jenis neurotransmitter. Yang pertama yaitu neurotransmitter eksitasi. Neurotransmitter eksitasi ini bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Yang kedua, neurotransmitter inhibisi. Neurotransmitter inhibisi ini mampu menghambat aktivitas neuron, sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu neurotransmitter modulator. Neurotransmitter modulator atau biasanya disebut dengan neuromodulator ini merupakan neurotransmitter yang mampu memengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selanjutnya yaitu otak.
Mata adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia yang tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut dengan selaput otak dan tulang tengkorak dan terhubung juga ke saraf tulang belakang. Di sini juga ada bagian-bagian otak yang bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Untuk mempersingkat video pada kali ini, saya lanjut, yaitu kognisi. Kognisi adalah istilah yang merujuk pada proses mental dalam menyerap ilmu pengetahuan dan informasi serta pemahaman pada ilmu yang telah didapatkan. Proses kognisi. Ada 4 proses kognisi pada kali ini, yaitu yang pertama mengenal, mengingat, menghakimi, dan menyelesaikan masalah. Proses kognisi ini merupakan fungsi otak yang berada pada level tinggi. Kognisi juga memiliki peran penting dalam eksistensi manusia dalam kehidupan. Misalnya, ketika mengingat suatu informasi, memahami pengalaman yang telah ada, yang telah dialami, dan juga dalam membuat keputusan. Proses pada kognisi memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu perhatian. Perhatian merupakan proses kognitif yang memungkinkan seseorang untuk fokus pada suatu hal dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengekspresikan pikiran secara lisan dan tulisan. Yang ketiga yaitu memori. Memori merupakan proses kognitif yang memungkinkan untuk mengolah, menyimpan, dan menerima informasi. Yang keempat yaitu bernalar. Bernalar merupakan kognisi yang memungkinkan untuk mempelajari hal-hal yang baru, memproses informasi yang diterima, dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kelima atau yang terakhir yaitu persepsi. Persepsi merupakan proses kognisi yang memungkinkan seseorang untuk mengenal dan menafsirkan informasi menggunakan daya inderanya. Penggunaan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mempelajari hal-hal baru. Mempelajari hal-hal baru ini merupakan proses yang membuat kita mampu memahami sebuah informasi dan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu membentuk memori. Membentuk memori ini mengingat hal dan peristiwa adalah berkah yang dimiliki manusia akibat adanya proses kognitif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu membentuk keputusan. Hidup ini dipenuhi dengan pengambilan keputusan-keputusan, baik itu keputusan besar maupun kecil. Pengambilan keputusan ini melibatkan adanya penilaian yang diberikan pada setiap keputusan yang diambil. Sekian penjelasan video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat